Fardhu Isya. Intizaru solah ba'da solah. Menunggu solat setelah solat. Salah satu hikmah dan fadilahnya menggugurkan dosa. Mudah-mudahan dosa-dosa kita, terutama dosa-dosa kecil, dosa kepada Allah, mudah-mudahan gugur dengan ibadah kita yang i'tikaf saat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita baca salat dan salam ke hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita, orang-orang yang berbuat baik dan mendoakan kita, kiranya sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ketua BKM dan segenap pengurus BKM yang saya hormati, Al-Ustaz Al-Hafiz, imam kita, masih muda? Udah berkeluarga? Mudah-mudahan berkat doa kita lebih afdal, apa namanya itu? Cepat berkeluarga, begitu kira-kira. Diaminkanlah jamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ini bukan seloro, tapi doa yang betul-betul dari hati yang paling dalam begitu. Saat ini kita berada pada malam ketiga ya. Kalau tidak silap di awal tahun 1445 Hijriah. Saya hanya menyampaikan kajian yang sangat ringan, bahwa mudah-mudahan bisa kita jadikan renungan, bahwa Allah berfirman, tetapi ini namanya hadis qudsi, tidak ada dalam Al-Quran, karena yang melafazkannya Rasulullah. Kata Allah, "Idza balagha abdi arba'ina sanah." Orang-orang tua kami yang kami muliakan, anak-anak kami semoga menjadi orang soleh. Apabila umur hambaku, kata Allah, sudah sampai 40 tahun. Saya rasa selain anak-anak dan cucu-cucu kita, rata-rata kita yang hadir nih udah 40 tahunnya ini. Kecuali anak-anak kita, cucu-cucu kita, dan khususnya imam kita. Kalau sudah umur 40 tahun, kata Allah, afaituhu minal balayat salas. Akan kuselamatkan dia, kata Allah, hambaku ini, dari 3 penyakit. Minal junun wal baros wal juzam. Dari gila, supak dan lepra, maaf. Khususnya gila. Kalau umur kita sudah 40 tahun, yakinlah ibu, tidak akan ada lagi penyakit gila datang sama dia. Ini Allah berfirman secara umum. Kalau ada kasus tiba-tiba umur 50 tahun gila dia, pertama itu di luar umum. Gila juga, jatuh sendiri ya kan. Itu di luar umum. Atau dicarinya penyebabnya. Ibu mungkin ingat atau mungkin bapak lupa, 10 tahun yang lalu ada namanya BMA kalau nggak salah ya, yang dimasukkan 14.000 menjadi sekian ratus ribu. Pusatnya di kita ini salah satu di Tomangelo. Ustadz kok tahu? Ustadz ikut? Enggak, karena tak ikutlah aku maka tahu aku. Kalau ikut aku merasakan gila. Dibujuk istri saya, Bu, ikut kenapa, Bu? Kata kawan istri saya jumpa,
Kata istri saya kan istri saya so alim ini karena kan suaminya ustadz. Makanya istri kalau suaminya ustadz walaupun tak alim paling tidak so alim. Dianjurkan itu, dianjurkan. Kalau kita berdoa, kalau tak bisa menangis pura-pura menangis. Dianjurkan itu. Jadi kalau pun tak alim so alim. Tidak dikasih suami saya, Bu, katanya. Padahal memang tak ada duit, itu namanya so alim. Ternyata bercerita luas, bahkan ada yang stroke, ada yang gila, ada yang mati. Dijualnya rumahnya dengan harapan dijualnya rumah satu dapat 10 rumah. Jangankan dijual rumah satu dapat 10 rumah, dijual rumah satu dapat orang rumah pun tak dapat. Hancur. Itu dicari. Makasih. Kayak di TV-TV itu aku tengok bapak menghidang tawaduknya. Di YouTube tuh tawaduk. Satu. Kecuali cari gila waktu apanya penyebabnya. Atau ada pengalaman saya, bukan maksudnya pengalaman saya gila, bukan. Kira-kira berapa tahun yang lalu datang ibu-ibu ke rumah, Ustadz, apa? Tolong dulu Ustadz. Apa yang ku tolong? Bilang. Itu di masjid. Kawan saya kerasukan apa kemasukan? Salah, saya nggak tahu bahasa Indonesia nih, kerasukan atau kemasukan. Kesurupan, ya. Kesurupan. Katanya aja gitu. Aku bilang, aku nggak pandai, Bu. Aku hanya bisa memberikan apa namanya? Katakanlah kata sambutan atau apa namanya ini ya? Tausiah lah katakannya, mohon maaf saya kalau pun tausiah istilahnya atau taklim. Kalau mau obat-obati itu tidak ahli saya bilang. Tolonglah Ustadz, pokoknya katanya dia mau diobati Ustadz yang dekat rumahnya dengan masjid. Aku lah itu kupikir memang tujuan Anda sudah benar, tapi bukan aku orangnya dalam hatiku. Pikir tidak ada yang paling dekat dengan masjid yang kecuali kami masih ngontrak di jalan apa itu gitu. Akhirnya karena memberikan sekadar sugesti ku datangilah. Bla 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 bla. Gini juga lah katanya. Ku tanya lah begini-begini. Saya bacakanlah. Biasalah ya. Qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kalau memang dia kerasukan, kesurupan, kalau memang jin pula, piginya jin itu biasanya kan. Ternyata enggak juga. Bukan bandel, jangan katakan jin bandel, Pak. Jin itu ada yang bagus, ada yang tidak. Sama dengan ustadz, ada yang bagus, ada yang tidak juga ini. Tapi jangan dengar ustadz yang lain, tersinggung. Kalaupun ada yang dengar ustadz, maksudku aku yang tak bagus itu mungkin. Akhirnya apa? Ternyata Bapak Ibu, saya sarankan, tolong bawa ke rumah ke Ustadz Anu aja, saya bilang. Waktu itu saya tunjuk kalau nggak salah Ustadz Yazid Mukti di Gaperta, Gaperta. Itu mungkin bisa, saya bilang. Waktu itu Ustadz Fahri belum dikenal kali barangkali, atau mungkin lupa saya waktu itu menyebutnya. Ternyata mungkin dibawa ke sana, nggak juga. Rupanya dia bukan kerasukan, belakangan dapat saya informasinya. Bukan apalagi gila, tapi pura-pura gila. Kenapa? Suaminya mau nikah lagi. Jadi dia ulah supaya tak jadi nikah suaminya. Kalau dicari penyakitnya bisa, Bu. Tapi secara umum kalau sudah 40 tahun insya Allah penyakit gila akan tidak lagi menghampiri seseorang. Satu. Yang kedua, kata Allah, wa idza balagha 'abdi khamsina sana. Kalau umur hambaku, kata Allah, ku berikan sudah sampai 50 tahun. Saya yakin di sini rata-rata sudah melewati 50 tahun. Apalagi ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua saya. Saya aja umur saya sudah 53 tahun, masih muda. 53 tahun. Ustaz Ismail jangan-jangan di atas saya atau di bawah saya. Berapa Ustaz? 49, berarti lebih tua saya ya. Pantaslah pula wajah saya pun menunjukkan lebih tua. Artinya tidak berbohong. Kalau umur 50 tahun, izin Pak, saya masih 53 tahun Pak. Yang apanya berat badan saya 148. Kalau itu ya.
Apa hadiah yang Allah berikan? Wa idza balagha 'abdi khamsina sana. Silakan Pak Dokter, Pak Ketua BKM, silakan. Fadhol. Wa idza balagha 'abdi khamsina sana, dan apabila umur hambaku sampai 50 tahun kata Allah, hasibutuhu hisaban yasira. Kuberikan nanti di akhirat keistimewaan apa? Nanti kuhitung ibadahnya dengan cara yang mudah. Jadi kalau di akhirat terbayang bagaimana sulitnya nanti pertanyaan, tapi orang yang berumur 50 tahun, insya Allah, Allah permudah proses pertanyaannya. Saya sering mengilustrasikan, ada anak muda ngebut. Barangkali pernah juga saya sampaikan, barangkali apakah di sini. Kalaupun di sini mohon maaf saya ulang sedikit lah. Ada anak muda ngebut. Ada kakek-kakek ngebut, sama-sama ditilang polisi. Pertanyaannya sama. Tapi karena polisi ini menghormati si kakek yang berumur 50 tahun ini, dibedakannya prosesnya dengan anak muda yang umur 20 tahun. Kenapa lebih ringan prosesnya, pertanyaannya? Karena memang menghormati umur si kakek ini. Artinya sesama kita pun saling menghormati. Apalagi Allah yang sayang sama hambanya. Salah satu yang Allah berikan, kalau umur orang itu, kata Allah, kalau umur hambaku sampai 50 tahun, maka nanti ku hitung di akhirat dengan proses, dengan cara hitungan yang mudah. Beruntung ibu dan bapak umur 50 tahun. Jangankan di akhirat Pak, dikubur saja pertanyaannya sulit. Bu, dulu waktu kecil salah satu hafalan kita itu kan ketika diinformasikan guru, nanti kalau dikubur akan ditanya malaikat, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma imamuka wa ma qiblatuka wa man ikhwanuka. Kita hafal lah itu. Man rabbuka, jawabannya Allahu Rabbi. Wa man nabiyuka, jawabannya Muhammadun Rasulullah Nabiyyi. Wa ma qiblatuka, al-Ka'batu qiblati. Wa ma imamuka, al-Qur'anu imami. Wa man ikhwanuka, al-muslimuna wal muslimat ikhwani. Begitu kita hafal rasanya mantap kali. Padahal itu pertanyaan malaikat berdasarkan riwayat, hanya pertanyaan, hanya registrasi. Sama dengan di dunia, sekali ilustrasi. Kalau ada kita rapat-rapat besar, seminar segala macam, setiap orang kan pertanyaannya sama. Nama, alamat, dan nomor WA, kan itu. Tapi sisanya nanti di dalam kubur banyak lagi pertanyaannya, Pak. Banyak lagi pertanyaannya. Makanya ada riwayat, Wallahu alam tak sahih entah tidak riwayat ini, tapi ada riwayat, tapi tidak pun sahih untuk ibrah, barangkali tidak salah. Saya tidak peneliti hadis lah. Waktu itu katanya, dalam riwayat katanya ada seorang tukang tobang kayu mendengar informasi wasiat orang kaya lu'la, bahasa kampung kami kalau sudah hebat kayanya lu'la namanya. Orang kaya lu'la berwasiat, siapa yang mau menemaniku di kubur 40 malam saja, hartaku separuh kuwariskan sama dia. Sekedar ditakril fahmi gambaran riwayat lah. Ditanya anak-anaknya, tidak ada yang mau. Ditanya orang saudara-saudaranya, mana ada yang mau. Rupanya tukang kayu ini karena selama hidupnya miskin, mohon maaf saya, dia pun tertarik, separuh pula kan harta yang orang kaya ini. Akhirnya dia mendaftarkan diri. Singkat riwayat, dialah menemannya. Ketika malam pertama ditanya man rabbuka, selesai. Malam kedua tanya lagi malaikat, datang lagi nanya dia. Di antara pertanyaan malaikat, apa kerjamu? Tukang kayu. Selesai. Kira-kira begitulah takul fahminya.
Besoknya tanya lagi, kayu siapa yang kau tebang? Apa bukan kayu orang? Enggak, itu kayu umum, tak ada yang punya. Lalu kapaknya dari mana dapatmu? Singkat riwayat, setiap pertanyaan malaikat terakhir tak sanggup dia menjawabnya. Apa, kabur dia, kira-kira begitulah, keluar dia, angkat tangan. Artinya ibrah yang mau disampaikan ahli riwayat ini barangkali, tukang kayu yang kapak saja pun modalnya sulit untuk menjawab pertanyaan itu. Apalagi lah luar biasa kalau banyak hartanya, hati-hati. Cuman jangan gara-gara ini Pak, gara-gara ini Bu, takut ibu jadi orang kaya. Justru orang kaya juga duluan masuk surga. Janganlah gara-gara itu takut ibu orang kaya, jangan. Orang kaya juga masuk surga, yang penting ibu dermawan, bapak dermawan. Ini orang yang menyumbang ini luar biasa mewahnya ini kan. Luar biasa masjid kita ini. Walaupun kecil juga hatiku. Aku nengok masjid gini kecil hatiku, Pak. Dulu waktu masjid sederhana dipakai aku khutbah khatib Jumat. Sekarang begitu mewah, hilang namaku. Intermezzo. Ini menghantarkan orang ke surga karena harta. Makanya nanti kan orang-orang masuk surga itu kan pertama mati syahid. Yang kedua haji mabrur. Yang ketiga ulama. Yang keempat orang kaya yang dermawan. Mereka masing-masing ingin dulu masuk surga berdasarkan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dipersilakan orang-orang yang bertakwa masuk ke dalam surga nanti bergerombol-gerombol. Orang-orang kaya, syuhada, alim ulama. Namun ketika sampai masuk surga, ketika pintu surga, malaikat nanya kepada mati syahid, kalian masuk surga? Ya. Kenapa ingin duluan? Karena orang mati syahid itu kamilah memperjuangkan Islam. Dari mana kalian tahu orang mati syahid masuk surga? Dari ulama. Kata malaikat, apa pantas kalian duluan masuk surga dari yang ngasih tahu kalian? Akhirnya mereka, iya pula ya, mundur. Orang kaya juga begitu. Haji mabrur juga begitu. Haji mabrur, apa dasar kalian? Rasulullah mengatakan, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Dari mana kalian tahu? Itu hadis Nabi. Jumpa kalian dengan Nabi? Tidak. Jadi dari mana kalian tahu? Dari ulama. Apakah pantas kalian dulu masuk surga dari yang ngasih tahu kalian? Iya pula. Akhirnya ulama masuk duluan. Tapi mendapatkan titel ulama itu, titel dalam artian dari Allah dan Rasulullah, kira-kira gambarannya bukan sembarangan. Bukan seperti kita menggelar seorang inilah ustaz. Kalau ngasih ustaz kan gelar ustaz gampang. Nggak pernah dia sekolah dari agama, masuk SD, masuk SMP, masuk STM, masuk PAI, selesai jadi ustaz. Beda dengan hafiz kan, memang saja mulai dari alhamdulillah sampai qul a'udzu birabbin nas. Kalau ustaz gampang. Makanya perlu juga diteliti ustaz-ustaz nih. Kalau mubaligh oke, tidak ada larangan untuk menyampaikan ayat Al-Quran. Tapi kalau maaf sampai kepada kalimat, mohon maaf saya, Ustaz, hati-hati juga. Coba diminta dulu ijazah itu sekali-sekali. Jangan-jangan tamat STM masuk PAI, masuk ekonomi penyiaran segala macam, ekonomi Islam. Hati-hati juga. Artinya ulama yang dalam riwayat ini bukan tanggung. Saya pernah mengatakan, tapi takut-takut saya kan termasuk ustaz penakut saya ini. Ulama itu salah satu cirinya, barangkali entah sepakat kita entah tidak, ini kan hanya dalam pikiran saya ini, tidak tunduk kepada pemerintah. Itulah ulama. Tidak terpengaruh kepada pemerintah, tapi setara, bahkan kalau bisa menjadi penasihat pemerintah atau pemimpin sultan. Itu baru. Kalau tingkat saya ininya, tengoklah nanti. Kalau ada 4 calon presiden, 4 undang datang ke 4-4-nya. Masih terpengaruh. Tapi itu enggak kajian kita lah. Nah, kembali, maka orang-orang yang nanti berumur 50 tahun insya Allah akan dapat kemudahan. Hisabnya di akhirat. Yang selanjutnya,
Wa idza balagha 'abdi sittina sanah. Dan apabila umur hambaku sampai 60 tahun. Kata Allah, ahabbathu ilaihil inabah. Kutiupkan ke dalam hatinya rasa cinta ke inabah. Inabah ini kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ini bisa bertaubat, bisa juga wafat, kematian. Jadi kalau umur 60 tahun, ibu dan bapak, ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya umur 60 tahun langsung terasa di hatinya, aku pun tak lama lagi ini. Beda secara umum, beda orang yang 60 tahun menanggapinya dengan umur 20 tahun. Biasanya beda. Kalau umur 20 tahun biasa-biasa aja lah gitu. Tapi kalau sudah umur 60 tahun, apalagi dengarnya yang meninggal tuh umur 61 tahun. Emak jangan 360 hari lagi laku ini. Jangan begitu. Itu belum terhitung mendadak. Bapak Ibu, ada kawan kita 2 bulan yang lalu lebih kurang barangkali, Ustaz Jauhari Marpaung, luar biasa, makbul, mudah-mudahan husnul khotimah beliau, meninggalnya pun di masjid kan. Bukan karena apa namanya itu ya? Asbab, bukan juga asbab. Cuman kebetulan dia minum, kebetulan aja lah. Kebetulan dia minum kopi, habis minum kopi, maaf, meninggal. Makanya aku bilang sama istriku, aku jangan kasih kopi kalau tak aku minta, aku bilang. Iya, ini bukan buat-buat. Karena istri kak saya sering ngasih kopi, apa hendak membunuh? Ini aku pikir. Sampai tadi sore aku bilang, jangan kasih aku kopi kalau tak aku minta, aku bilang. Oh iya bang, katanya. Padahal kopi itu dalam kajian ulama justru minuman yang sangat dianjurkan. Nantilah saya buka kitabnya, di dalam kitab apa itu. Ada bagaimana keistimewaan kopi. Ini apa ini? Air putih, separuh pula lagi. Jangan-jangan diminum sudah ini enggak? Separuh. Pelit kali Atau zam-zam ini. Biasanya zam-zam yang sedikit-sedikit tuh. Udah. Bercandanya itu udah enggak apa-apa, enggak usah tambah. Cukup. Coba ditambah. Udah kali merasa. Yang pasti separuh memang, tapi ditambah usah pala. Baik. Wa idza balagha, enggak usah Pak, enggak apa-apa. Hanya intermezzo saya, walaupun memang benar separuhnya. Wa idza balagha 'abdi 90 sanah, maaf, 60 sanah. Kalau umur hambaku sampai 60 tahun, ahabbat ilaihi inabah, kutiupkan ke dalamnya rasa cinta inabah, kembali kepadaku. Jadi belum terhitung mendadak, tapi secara umum Bu, Pak, ini yang mau saya sampaikan. Secara umum orang umat Muhammad ini, umat Rasulullah ini rata-rata berumur 60 sampai 70 tahun. Ini mohon kita renungkan sedikitlah dalam 1 detik aja barangkali dalam hati masing-masing. Kalau hari ini 1445 Hijriah, umur kita 50 tahun atau 60 tahun, hampir dipastikan, hakikatnya Allah yang tahu, tapi hampir dipastikan ketika tahun 1500 hampir dipastikan dalam tanda kutip atau diduga keras lah ya, diduga keras, yang kita hadir hari ini 60 tahun diduga keras sudah meninggal pada tahun 1500 Hijriah. Ini hanya dugaan-dugaan berdasarkan hadis ini, didasarkan pada hadis. Kenapa? Hari ini dia 60 tahun. Tahun 45 tambah 55 tahun akan datang, 15 tahun dia. Yang jarangan Pak orang sekarang umur orang 100, makanya hanya diduga keras secara umum. Kalau saya Pak, saya Bu, minta umur saya kepada Allah, kalau tidak 95 tahun, 105 tahun. Ya, ada ibu nanya ketika saya sampaikan ini, Ustadz kenapa minta 105 tahun? Saya bilang. Dia kata ibu, Ustadz kenapa umur minta 105 tahun? Saya bilang, ibu kok kepo kali? Kok mau tahu kali? Saya bilang. Itu ada rahasia tersembunyi nanti ketika di ujung hadis ini. 60 tahun. Maka ketika tahun 1500 Hijriah, hitung-hitungan logika bukan cerita akidah ya, bisa jadi kita yang hadir nih
tidak akan lagi menghirup udara tahun 1501. Mudah-mudahan Allah panjangkan ini, karenanya apa-apa saja ini hitung-hitungan logika gitu. Kalau hidup kita tak diopenkan kalilah sama orang 105 tahun. Tapi maaf, banyak hamba Allah yang walaupun 105 tahun masih kekar. Ini kan secara umum. Satu. Wa idza balagha sab'ina sanah. Dan apabila umur hambaku sampai 70 tahun. Ustaz. Usahlah pala. Aduh. Memang separuh kan Ustaz. Tunjukkan usahlah pala ditambah. Udah lah itu. Usah pala. Aku kan peseloro Ustaz. Ustaz kayak enggak tahu, kayak baru berteman kita. Aduh. Cuman aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Qulil haq walau kana murron. Cuman bukan berarti minta tambah, enggak. Beda itu. Baik. Kalau umur hamba aku sampai 70 tahun kata Allah. Bu, Pak, orang-orang tua saya. Ahabbadul malaikah. Malaikat sayang kata Allah. Jadi beruntung Bapak yang umur 70 tahun. Secara hakikatnya malaikat sayang sama bapak-bapak orang tua saya. Ini bagian dari hiburan Allah. Hikmahnya Allah menghibur. Kenapa? Terkadang secara umum, kembali secara umum, kalau umur manusia itu 70 tahun, maaf, terkadang jangankan anaknya, jangankan cucunya, istrinya pun terkadang anggap remeh. Nenek itu anggap remeh. Terkadang lambat kakek itu berjalan. Apa kata si cucunya? Nek, kakek masih di belakang. Alah, biarlah yang lambatan kakekmu itu. Biarlah dah begitu katanya. Acah udah capek aku nunggunya katanya. Memang begitu kakek itu lambat kali berjalan, kata nenek itu sambil merepet. Tapi ingat, walaupun istri, anak, cucu, maaf terkadang anggap remeh, tapi Allah, maaf malaikat sayang kalau umur 70 tahun. Beruntung ibu dan bapak orang tua saya ketika umur 70 tahun. Ada yang 70 ya, saya yakin ya. Pak Haji ya betul. Luar biasa, sehat, segar, bugar. Kami yang muda-muda ini sudah ada mulai penyakit. Cuman saya mohon Pak, mohon Bu, jangan saya seperti sering terpojok. Saya sering terpojok kalau sudah cerita kesehatan. Orang banyak menganggap asalkan gemuk itu penyakitan. Enggak juga. Saya sering, mohon maaf, orang menganggap orang gemuk itu kan sakit apa? Gula. Enggak selamanya Pak. Saya alhamdulillah, saya setiap periksa gula, kadar gula saya normal. Alhamdulillah. Padahal memang saya tak perokok lah. Saya kopi, kalau minum teh manis itu Bu, kata istri saya 7 kali 1 hari. Kuyakan aja. Kenapa? Tak tahu dia 9 kali. Paling sedikit 8 kali. 7 dihitungnya di rumah. Tak tahu dia di sekolah sekali. Bahkan terkadang nambah. Tak tahu dia 9 kali aku minum teh manis. Dibilangnya 7 kali sambil merepet. Termasuk sampai mau tidur. Mau tidur pun minum teh manis. Tapi alhamdulillah saya tidak ada gula. Setiap periksa saya, setiap periksa gula saya normal. Apa rasanya? Enjoy. Rasanya enjoy. Karena saya baca di WA, entar di mana datangnya, katanya olahraga itu nomor 8 untuk menjaga kesehatan. Hanya nomor 8, nomor 1-nya apa? Enjoy. Makanya grup-grup WA yang saya ikuti rata-rata kalau sudah berkomentar senang orang. Walaupun aku susah. Enjoy. Itu nomor 1 katanya. Relax. Happy. Nah, kalau happy udahnya lah. Karena dari kecil saya makan udang happy, udahnya lah. Ibu nggak tahu itu apa udang happy. Kalau Ustaz apa mungkin masih tahu lah. Alhamdulillah. Artinya itu nomor 1. Tapi kembali kepada kaji, beruntung umur 70 tahun. 80 tahun. Wa idza balagha 'abdi 80 sanah, kata Allah. Kalau umur hambaku sampai 80 sanah, 80 tahun. Ada bapak-bapak orang tua saya yang 80 tahun. Saya yakin adalah di antara kita nih. Allah katakan katabtu hasanatihi wa alghaitu sayiati.
Kutulis kebaikannya kalau dia berbuat kebaikan, tapi tak lagi kutulis kejahatannya, tak lagi kutulis dosanya kalau dia berbuat kejahatan. Ada bapak-bapak yang 80 sini? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau bapak orang tua saya berumur 80 tahun, kalau berbuat kebaikan, ditulis Allah, dicatat Allah lewat malaikat kebaikan. Tapi kalau berbuat kejahatan, tidak lagi dicatat Allah sebagai dosa. Ini umur 80 tahun. Cuman jangan pula anti pikir kalau gitu korupsi aja lah umur 80 tahun. Enggak. Allah ini berbicara secara umum. Secara umum, mohon maaf saya bapak-bapak, orang-orang tua saya yang saya muliakan, ini bahasanya mungkin bahasa bukan akademis. Secara umum 80 tahun, mohon maaf sekali lagi demi apa ini? 80 tahun itu secara umum banyak orang, tidak semua. Banyak orang biasanya sudah pikun. Mohon maaf saya. Orang pikun kalau dia berbuat kebaikan, itu bekas-bekas kebaikan yang biasa dia lakukan, maka tetap Allah catat. Tapi kalau dia berbuat kesalahan karena sudah di luar logikanya, di luar pikirannya yang jernih, maka tidak lagi ditulis sebagai itunya maksudnya. Bukan berarti setiap 80 tahun. Dia masih banyak umur 80 tahun, pikirannya masih menambah istri lagi, ada. Mohon maaf, cuman tak banyak. Satu-satu kalaupun ada. Tapi secara umum banyak yang saya pikun. Ibu bapak yang saya hormati, itu yang 80 tahun. Maka beruntung yang 80 tahun Allah berikan karomah. Yang terakhir wa idza balagha, dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini bisa dilihat dalam kitab Mukhtarul Ahadits, dicatatkan, dituliskan, wa idza balagha 'abdi 90 sanah, dan apabila umur hambaku, kata Allah, sampai 90 tahun, 90 tahun, qalatil malaikah, berkata malaikat, asirullah fi ardi, inilah tawanan Allah, inilah tahanan Allah di muka buminya. Kembali, ini tentunya kita maknai, kita interpretasikan, kita tafsirkan secara umum, bahwa umur 90 tahun banyak atau umumnya biasanya sudah tak banyak lagi kegiatan, bahkan gerak-geriknya pun terbatas. Tidak sedikit kalau sudah 90 tahun, bahkan terkadang ada yang sudah tergeletak di tempat tidur. Artinya gambaran atau tamsilan atau ibroh tahanan itu, orang tawanan itu dikasih makan oleh pemerintah, makanannya pun terbatas, kan kira-kira begitu. Maka orang 90 tahun pun gitu, makanannya kirim Allah lewat anak cucunya, tapi makannya juga nggak banyak-banyak. Jadi kalau orang 90 tahun itu Pak, makannya nggak banyak-banyak. Jadi kalau ada orang Pak, mohon maaf, kita lihat 90 tahun makannya banyak, hati-hati. Karena orang yang makan banyak ini, orang menganggap saya makan saya banyak. Salah Pak. Saya banyak enggak, cuman sering. Makanan yang bagus itu kan bergizi dan seimbang. Saya bergizi tapi tak seimbang. Itu aja masalahnya. Nah, orang yang di tahanan itu dikasih makan oleh pemerintah. Sebelum saya lanjutkan, saya potong sedikit Pak ya. Saya potong sedikit. Saya bisa lanjutkan. Yang pasti yang ditahan itu bukan selamanya orang jahat. Terkadang tersangka jahat. Bla bla bla, itu enggak apa kita lah ya. Tapi intinya sama dengan 90 tahun. Terkadang secara umum mendapatkan fadilah ini. Tapi bisa juga kalau dia jahat, tidak masa mudanya dia tidak taubat juga, bisa jadi tidak termasuk ini. Tapi secara umum begitu. Apalagi kejahatan ini sekarang ini luar biasa Pak ya. Saya larikan sedikit kaji kita ini. Medan termasuk apa katanya, kota wisata kriminalitas. Iya, itu kata saat ini. Dengan adanya begal tadi ya, begal namanya. Begal. Ini ngeri-ngeri sedap memang. Termasuk di Medan, di daerah kita ini katanya sering, bukan sering, pernah terjadi. Ini ngeri-ngeri sedap nih Pak. Tadi kawan saya
waktu kami rapat, kepala sekolah dengan kami rapat di sekolah tahun ajaran baru, ada guru kami, guru salah satu kawan kami namanya Ustadz Husin Ali LC, menyampaikan, mohon maaf ini off the record, kepada bapak kepala sekolah kami, cerita beliau sedikit dalam rapat itu, katanya salah satu sasaran, ini mohon jangan dikembangkan, salah satu sasaran anggota begal itu, maaf, bisa jadi ditarik dari anak-anak sekolah. Ini cerita salah satu guru kawan kami mengajar ketika rapat tadi di Muallimin. Maksud saya, kalau ada anak-anak ibu, masukkan ke Muallimin, itu salah satunya. Kalau sudah masuk ke ke grup begal tadi, tidak bisa keluar. Kalau keluar, justru dia yang pertama, ya, dibegal kawan-kawannya. Itu kata guru kami. Ini off the record. Apakah memang begitu? Bisa jadi, betul Pak Dokter. Bisa jadi. Maka kalau sudah termasuk, otomatis tidak bisa keluar. Kalau keluar, oke, itu. Tapi maaf, kalau kita larikan ke hadis, sebelum saya tutup pengajian yang tadi, kaji tadi, qiyamud dunya bi'arba'ah kan. Qiyamud dunya bi'arba'ah. Bahwa dunia ini tegak, tenang, tentram, aman kalau ada 4 pondasi. Bi'adil umara, dengan adilnya pemimpin umara. Bi'ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Bisa khawatir aghnia, dengan kedermawanan orang kaya. Bidu'ail fuqara, plus dengan doa orang fakir, orang miskin. Jadi mungkin kalau berdasarkan di sinilah kita tarik ke kondisi sekarang, bisa jadi hal ini terjadi karena 4 pondasi ini belum klop. Saya tidak mengatakan pemerintah tidak adil, saya mengatakan ulama tidak ikhlas menyebarkan agamanya, saya tidak ingin mengatakan orang miskin tak mau berdoa karena kondisinya sekarang ini menyesakkan napas, gas sulit, apa segala macam. Saya juga tidak mengatakan orang-orang kaya itu pelit, buktinya masjid kita begitu mewah, kalau bukan karena orang kaya tak mungkin terjadi, logikanya secara umum. Tapi pasti 4 ini ada salah satu yang tidak klop, maka terjadi ini. Pasti diduga keras, pasti begitu. Jadi kalau klop ini yang 4 nih, insya Allah aman itu. Ini sedikit saya tambahkan karena teringat saya tadi ungkapan kawan saya Ustaz Husin Ali LC yang lama di luar negeri, kebetulan mengajar di tempat yang sama kami madrasah. Kata Pak Dokter tadi, bisa jadi kalau sudah termasuk sulit untuk keluar. Oke, itu sekedar tambahan. Mudah-mudahan aman. Maka mudah-mudahan ke depan ulama kita ikhlas, bertambah ikhlas, orang-orang miskin mau berdoa, kemudian orang kaya tambah pemurah, dan pemerintah ya menjadi lebih adil. Sekarang pun kena adilnya, tapi mungkin lebih adil lagi. Maka saya pesankan, ini bukan kampanye, tidak ada urusan saya Pak Haji. Pak Haji tidak ada urusan saya, Pak, bapak-bapak, bubu hajah, tidak ada urusan saya itu. Cuman saya ingin mengatakan, kalau kita umat Islam dalam 2 menit ke depan, kalau kita umat Islam memilih pemimpin tuh, saya larikan sedikit lah, tidak payah-payah, tidak bingung-bingung. Kalau kita umat Islam, kenapa? Contoh sudah ada. Pilihlah calon pemimpin pertama Abu Bakar. Abu Bakar tuh menolak untuk memimpin. Bukan kegila-gila, tapi menolak. Satu. Cuman karena sudah diberikan ahlul hilli wal iqdi, kira-kira tokoh-tokohnya lah, diberikan argumentasi. Salah satunya Sayyidina Abu Bakar beriman sebelum orang beriman. Sayyidina Abu Bakar hijrah mendampingi Rasul di dalam gua segala macam. Sayyidina Abu Bakar memimpin imam sholat ketika di akhir-akhir hidup Rasul sakit, beliau yang disuruh Rasulullah. Karena diberikan argumentasi yang hal-hal begitu, akhirnya Abu Bakar tidak bisa menolak. Akhirnya apa kata beliau? Kalau kalian lihat nanti lurus, bantu aku. Tapi kalau bengkok, kira-kira begitu bahasa bebasnya, tolong ingatkan. Satu, carilah yang tidak tergila-gila dengan jabatan. Jadi kalau 4-5 kali coba juga, pikir-pikirkanlah. Yang kedua, Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar itu tegas, nggak takut sama siapa, yang penting lurus. Bahkan dalam riwayat, iblis pun takut berjumpa dengan Umar. Ada satu yang menggambarkan, kalau berjumpa Umar dengan iblis dengan Umar satu gang, iblis cari gang lain. Itu saking tegasnya Umar. Dan simbol keadilan. Yang ketiga siapa? Utsman bin Affan. Kalau Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab itu mertua Rasulullah, Sayyidina Utsman bin Affan menantu Rasulullah. Bahkan anak Rasulullah dua dinikahi Sayyidina Utsman secara bergantian tentunya setelah meninggal, dan beliau diminta menjadi pemimpin. Apa salah satunya? Beliau itu orangnya wara, orangnya pemurah, jago baca Quran, ahli Quran segala macam. Cuman dikritik orang Sayyidina Utsman, orang tak tahu apa kritikannya. Dikritik orang Sayyidina Utsman ketika memimpin, banyak kerabat-kerabat yang diangkatnya. Ada ahli mutar balik dikatakannya Sayyidina Utsman itu KKN dengan bahasa kita sekarang. Padahal sejarah membuktikan ketika itu kondisi politik ngeri, sikit-sikit bunuh. Maka Sayyidina Utsman sulit untuk mempercayai orang kalau bukan dari keluarganya. Habis. Yang terakhir lah, udah masuk ini. Yang terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali cerdas, pintar. Jadi kalau mencari pemimpin, pilihlah yang cerdas dan pintar. Kalau sudah dosen, pintar lah itu. Kira-kira begitu. Kalau kira-kira begitu, ya, kira-kira begitu. Siapa lagi yang pintar? Hah? Aku tak boleh itu, tak boleh bilang nama. Cuman pintar, cerdas, muda itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ditanya 10 jawabannya. Bahasanya, tutur katanya bagus. Maka itulah dipilih kalau kita umat Islam. Demikian barangkali terakhir kalimat ayat tadi, bayashfa'u fi ahlihi, maka yang orang-orang yang merawat umur 90 tahun tadi akan diberi Allah syafaat. Artinya orang-orang merawatnya, keluarganya akan dapat syafaat dari orang tua yang dirawatnya. Demikian barangkali, berarti tidak ada tanya jawab kalau sudah masuk waktu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Waghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina al-hujjaj. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sa'yahum sa'yan mashkura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.